Jika kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. Malam itu, aku terbangun karena suara gesekan pelan di meja. Boneka yang sengaja kuhadapkan ke tembok tiba-tiba berputar perlahan menatapku. Mata kacanya memantulkan cahaya redup seolah ia baru saja hidup. Awalnya kupikir itu hanya hembusan angin dari jendela. Tetapi tirai tidak bergerak sama sekali. Boneka itu kini menghadap tepat ke arah tempat tidurku. Wajahnya sedikit miring, seperti sedang mengamati reaksiku. Jantungku berdetak kencang saat menyadari tak ada satupun benda lain yang berubah posisi. Aku memberanikan diri untuk bangun dan memutar kembali boneka itu ke arah tembok. Saat jariku menyentuh rambutnya, ada sensasi hangat seperti menyentuh kulit manusia. Bulu kuduku meremang. Namun aku tetap berharap semua ini hanya perasaanku saja, dan aku kembali ke tempat tidur dengan pikiran yang gelisah. Beberapa menit kemudian, terdengar suara kecil seperti ketukan jari di permukaan kayu. Saat mataku terbuka, boneka itu sudah kembali menghadapku. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya, padahal aku yakin telah meletakkannya jauh dari sisi ranjang. Wajah mungilnya seakan menyembunyikan sesuatu yang jauh dari polos. Aku menyalakan lampu untuk memastikan tidak ada siapapun di kamar selain aku dan boneka itu. Ruangan terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari semua arah. Boneka tersebut tidak hanya berputar kembali, tetapi posisinya bergeser beberapa sentimeter maju, meninggalkan goresan kecil di meja kayu. Saat aku mendekatinya, bulu mata boneka itu tampak bergetar halus, seolah ia sedang bernapas. Tidak ada angin, tidak ada getaran, tidak ada alasan logis untuk itu. Aku merasakan udara di sekitarnya lebih dingin dan aroma lembab seperti ruangan tua mulai memenuhi kamar hingga membuatku sulit bernapas. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip dan padam selama beberapa detik. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara tawa kecil yang terputus-putus, seperti suara anak kecil yang mencoba menahan diri. Begitu lampu menyala kembali, boneka itu sudah tidak berada di meja. Tubuhku membeku saat melihatnya berada di lantai, tepat di kakiku. Aku menyingkir beberapa langkah sambil menahan napas. Boneka itu menatap ke arah mataku tanpa kedipan. Pupil kacanya terlihat lebih gelap dari sebelumnya, seolah ada bayangan yang bergerak di baliknya. Rasanya seperti sedang berhadapan dengan sesuatu yang sengaja memilih tubuh boneka sebagai wadahnya. Aku mencoba meraih ponsel untuk menyalakan kamera, tetapi layarnya langsung mati begitu dekat dengan boneka itu. Seolah ada medan energi yang mengganggu. Dari ujung rambut boneka itu muncul suara halus seperti helaan napas panjang yang terdengar jelas di keheningan malam. Itu bukan suara buatan pabrik. Ketika ku coba menyentuh boneka itu, tangan kananku seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tarikan itu kuat, namun tidak kasar, seolah makhluknya ingin aku memahami keberadaannya. Boneka itu sedikit mengangguk ke bawah, seperti memberi salam. Membuatku semakin yakin bahwa entitas ini sadar dan sedang mengamatiku sejak lama. Aku mundur perlahan sambil menjaga pandangan tetap tertuju pada boneka itu. Suasana kamar terasa semakin pekat hingga membuat kulitku seperti ditusuk udara dingin. Boneka tersebut mengangkat sedikit salah satu lengannya, dan gerakannya terlihat sangat halus, seperti otot hidup yang menggerakkan sendi. Aku tahu itu bukan sekadar mainan lagi. Hening yang menyelimuti kamar mendadak berubah menjadi suara gemerisik lembut
dari arah lemari pakaian. Pintu lemari bergoyang sedikit, meski tidak ada hembusan angin. Boneka itu menoleh ke arah lemari dengan gerakan kaku namun teratur. Perasaan seolah ada sosok lain yang sedang menunggu di balik pintu membuat dadaku tertekan. Aku memberanikan diri untuk membuka sedikit pintu lemari, berharap hanya menemukan tumpukan pakaian seperti biasa. Namun di sudut yang paling gelap, aku melihat bayangan kecil setinggi boneka itu yang bergerak naik turun seperti sedang bernapas. Sesuatu yang tidak seharusnya hidup tampak sedang menatapku dalam diam. Ketika aku menutup kembali lemari itu, boneka yang tadinya berada di lantai mendadak sudah berada di meja lagi. Gerak perpindahannya begitu cepat sehingga aku tidak sempat melihat prosesnya. Mata kacanya memantulkan pantulan lenganku yang gemetar, dan senyumnya terlihat sedikit lebih lebar dari sebelumnya. Aku ingin keluar dari ruangan itu, tetapi gagang pintu terasa sangat dingin, seperti baru saja disimpan di dalam freezer. Saat ku coba memutarnya, pintu tidak bergerak sedikit pun. Ada tekanan dari luar atau mungkin dari dalam yang menahannya. Boneka itu kini memiringkan kepala ke kanan, seakan menikmati kepanikanku. Detik-detik terasa begitu panjang. Lampu kembali bergetar dan bayanganku di dinding mulai terdistorsi. Bayangan boneka itu membesar hingga setinggi manusia dewasa, menjulur panjang dan bergerak perlahan menghampiriku. Padahal bonekanya sendiri tidak berubah ukuran, tetap sekecil semula di atas meja. Sebuah suara berat terdengar memenuhi kamar, seperti suara seseorang menarik napas panjang dari balik tenggorokan. Suara itu tidak berasal dari boneka, tetapi dari bawah tempat tidur. Aku merasakan getaran halus dari kasur, seolah ada telapak tangan yang menelusuri bagian bawahnya sambil mendekat ke arahku. Boneka itu melompat jatuh dari meja tanpa suara. Gerakannya begitu halus, hampir seperti ia tidak memiliki berat. Ia berdiri tegak dengan kedua kaki kecilnya dan perlahan melangkah maju. Setiap gerakannya tampak sangat terkontrol, seperti ada sesuatu yang lebih besar mengendalikannya dari balik bayangan. Saat ia semakin dekat, aroma anyir menyeruak dari tubuhnya. Bau itu tidak seperti bau plastik atau kain tua, melainkan seperti darah yang sudah mengering. Dari mulut boneka yang awalnya tertutup rapat, muncul garis tipis yang membuka sedikit demi sedikit, seolah ia mencoba berbicara dengan suara yang tidak berasal dari dunia ini. Tiba-tiba, ponselku menyala sendiri dan menampilkan gambar kamera depan. Di layar terlihat aku yang sedang mundur ketakutan, tetapi di belakangku muncul sosok perempuan berpakaian lusuh dengan mata kosong menatap lurus ke arah layar. Boneka di lantai mengangkat kepalanya dan tersenyum seolah senang melihat reaksiku. Aku refleks menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun pada layar ponsel, sosok perempuan itu masih terlihat berdiri tepat di belakangku, lebih dekat daripada sebelumnya. Matanya tampak kosong, namun sorotnya memaksa tenggorokanku menelan ketakutan yang rasanya seperti batu. Boneka itu perlahan menggeser tubuhnya mendekati kakiku, seolah ingin memastikan aku tidak bisa lari. Napas perempuan dalam layar semakin terdengar jelas, padahal kamar tetap hening. Suara itu seperti berada tepat di telingaku, hangat namun penuh ancaman. Boneka itu mengangkat wajahnya ke arahku, dan aku melihat rahang kecilnya bergerak naik turun, seperti sedang menirukan napas perempuan itu. Ruangan terasa menyempit, seakan aku sedang berada di dalam perut sesuatu. Ponselku bergetar, dan layar berubah menampilkan pesan suara yang terkirim sendiri. Tidak ada nama pengirim,
hanya ikon hitam kosong. Ketika aku putar, terdengar suara perempuan bergumam pelan sambil mengulang namaku. Suaranya retak, seperti berasal dari tenggorokan basah yang penuh cairan. Boneka itu memiringkan kepala, menyimak dengan khusyuk. Aku mencoba mematikan ponsel, tetapi tombolnya tidak merespons. Layar malah menampilkan rekaman lama saat aku pertama kali membeli boneka itu dari pasar loak. Dalam rekaman, penjualnya dilihat lebih jelas kini. Ia tidak berkedip sama sekali dan tatapannya lurus padaku, seperti tahu sesuatu yang akan terjadi. Boneka itu di rekaman tampak berkedip cepat. Dari bawah tempat tidur terdengar suara gesekan seperti kuku panjang menyeret lantai kayu. Bunyinya ritmis, pelan, lalu semakin cepat. Boneka itu berlutut menghadap tempat tidur, seolah menyambut sesuatu yang akan keluar dari kegelapan. Aku merasakan lantai bergetar halus, seperti ada napas berat yang menggerakkan papan kayu dari bawah. Tanpa bisa mengendalikan tubuh, kakiku mundur hingga menabrak dinding. Lampu kamar berkedip semakin liar, memperlihatkan kilatan bayangan panjang di sela-sela kedipan. Bayangan perempuan dalam ponsel kini muncul juga di dinding, mengikuti kedipan lampu dengan posisi yang berubah-ubah. Seakan ia semakin mendekat dari dunia lain. Aku mendengar suara kecil seperti tawa anak-anak, namun nadanya rendah dan memanjang, tak wajar untuk suara manusia. Boneka itu mengangkat kedua tangannya ke arahku, dan jarinya yang terbuat dari plastik bergetar lembut, seperti disambungkan ke sesuatu yang hidup. Tawa itu berubah menjadi bisikan yang tak bisa kupahami. Nafasku memburu ketika boneka itu tiba-tiba merangkak ke arahku. Gerakannya cepat, seperti laba-laba yang kehilangan kendali. Aku menendangnya secara refleks, tetapi boneka itu terjatuh tanpa suara dan berdiri kembali dalam satu gerakan yang mustahil dilakukan benda tak bernyawa. Matanya memancarkan kilau merah samar. Dalam kepanikanku, aku meraih kursi dan menghalangi jalur boneka itu. Namun kursi tersebut terangkat sendiri, lalu terhempas ke dinding dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Tubuhku terpaku menyaksikan bagaimana boneka itu berjalan pelan melewati kursi yang terpelanting, tanpa satu pun serpihan mengenai tubuh mungilnya. Ponselku kembali merekam tanpa perintah. Di layar terlihat sosok perempuan yang sama mendekat ke arah kamera sambil membawa boneka itu dalam gendongannya. Padahal boneka tersebut sekarang ada tepat di depan kakiku. Sosok di layar memandangku, namun senyumnya runtuh menjadi ekspresi kosong dan rahangnya terjatuh hingga menyentuh dadanya. Aku menahan napas saat boneka itu kini duduk di kursi meja belajarku. Padahal sebelumnya jeles-jeles ada di rak buku. Kepalanya miring, rambut kusut, dan senyum tipisnya tampak lebih dalam, seperti memerhatikanku tanpa berkedip. Suasana kamar terasa makin padat, seakan menutup jalan keluar. Ketika lampu kamar berkedip, bayangan boneka itu membesar sampai memenuhi dinding, membentuk siluet yang tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bayangannya tampak hidup, bergerak lebih cepat daripada cahaya, seperti entitas lain yang menempatinya sejak awal. Aku mencoba merekam kejadian itu, tapi layar ponsel hanya menampilkan gangguan dan garis-garis statis. Namun di balik noise itu, sesekali muncul wajah boneka dengan mata lebih hitam, seakan menatap langsung ke kamera dan menembus diriku dari balik layar. Saat aku meninggalkan kamar sebentar, suara langkah kecil terdengar mengikuti di belakangku. Ketika aku menoleh, tidak ada apa-apa, tapi di bawah cahaya remang koridor, tampak bayangan kecil berlari cepat menuju kamarku, seakan kembali ke pemilik tubuhnya, boneka itu.
Aku memberanikan diri memegang boneka itu, berharap bisa mengakhiri semuanya dengan membuangnya. Namun ketika disentuh, tubuhnya terasa hangat, lebih hangat dari kulit manusia. Getaran halus seperti detak jantung berdenyut dari dalam tubuh kain dan kayunya, membuatku spontan melepaskannya. Malam itu, suara tertawa kecil mengisi ruang tidurku. Tertawa lirih, melengking, dan terdengar sangat dekat dengan telingaku. Boneka itu yang kembali berada di pojok kamar tampak bergerak pelan. Tubuhnya goyah, seperti sedang merespon sesuatu yang memanggilnya. Aku mencoba tidur di ruang tamu, namun suara gesekan kayu mengikuti, semakin mendekat. Ketika aku beranikan mata sedikit terbuka, boneka itu sudah berdiri di ujung sofa. Padahal aku yakin telah mengunci pintu kamarku. Mata hitamnya terasa hidup dan menuntut perhatian. Pagi hari, aku menemukan coretan di dinding. Tulisan kecil berulang-ulang, seperti dibuat oleh tangan mungil. "Jangan tinggalkan aku." Tulisan itu memanjang hingga ke lantai. Seakan boneka itu mencoba berbicara melalui cara yang paling ia bisa lakukan. Aku memutuskan membakarnya, tapi api justru padam setiap kali menyentuh kain boneka itu. Asap dingin keluar dari tubuhnya. Bukan hangat, seakan ada kekuatan gelap yang menolak untuk dilepaskan, memaksa entitas itu terus tinggal menempel padaku. Saat malam kembali turun, boneka itu duduk tegak menatapku tanpa jeda. Aku sadar, apapun yang merasukinya bukan sekadar roh tersesat, melainkan entitas yang mencari tempat berdiam. Dan mungkin aku telah memberi celah baginya sejak pertama kali membawanya pulang. Akhirnya aku mengerti. Bukan boneka itu yang bergerak ke arahku, akulah yang tanpa sadar memberi hidup pada ketakutanku sendiri. Ada entitas yang memanfaatkan celah dari jiwa yang rapuh. Dan jika kita tidak berani menghadapi rasa takut itu, ia akan tumbuh, menguasai, lalu tinggal selamanya. Ketakutan yang tidak dihadapi akan menjelma menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hantu.